Oke, sudah banyak yang hadir, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para asatid, para pembina yang saya hormati, anak-anakku semuanya, santri Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya banggakan, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada sore ini, Rabu 1 Juni 2022, yang juga bertepatan dengan 1 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua kalian, bagi anak-anak, baik anak-anak secara umum sebagai warga negara Indonesia, wabil khusus sebagai umat Islam, khususnya lagi sebagai generasi Muslim di Indonesia, generasi Muhammadiyah di Surabaya dan di Kerembangan ini. Kenapa? Karena hari ini cukup memberikan kesan untuk kita semua untuk mengingat sejarah pada masa yang lampau, sehingga sampean semua nanti sedikit banyak tahu sejarah dan bagaimana untuk mencikapi sejarah itu. Karena sekalian yang berbahagia, pertemuan pada sore ini mestinya saya tetap melanjutkan pertemuan Rabu yang lalu kaitannya dengan masalah kebudayaan. Yang lalu itu adalah kebudayaan yang bertentangan dengan syariat, gitu ya. Hari ini akan saya sampaikan terkait dengan karakteristik kebudayaan Islam. Karakter kebudayaan Islam. Artinya kebudayaan yang dipahami, yang diizinkan, yang dibolehkan oleh Islam. Itu berbeda dengan yang kemarin. Nah, karakteristik itu, kebudayaan itu adalah kan istilah lain kultur. Ya. Kultur itu istilah yang lagi ngetren zaman sekarang, yaitu budaya, kebiasaan. Anak sekalian, sebelum itu, hari ini adalah 1 Juni 2022 yang oleh pemerintah
mulai tahun 2016 yang lalu itu ditetapkan sebagai Hari Pancasila. Dulu tidak dikenal dengan istilah Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, tapi dulu dikenal dengan istilah Hari Kesaktian Pancasila. Tahun berapa? Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Sedikit saya sampaikan nanti kenapa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Anak-anak yang berbahagia, Pancasila itu adalah pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Rumusan Pancasila yang sampai saat ini ada, itu salah satu diantara adalah hasil dari rumusan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya ada pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak siapa? Loh, yang namanya Pak Kusumo Dimejo. Siapa? Nanti sampai lihat di internet ya, pimpinan Muhammadiyah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Nanti akan lihat muncul, ya. Salah satu diantaranya itu. Nah, kenapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Sekedar tahu anak-anak, pada saat 1 Juni tahun 1945 itu Presiden Soekarno belum presiden. Juni itu belum merdeka kok. Ya kan? Juni kan belum merdeka. Baru mulai ada presiden kan setelah merdeka. Mei, Juni, Juli, Agustus 45 baru saat itu ada presiden. Nah, saat itu Pak Karno, salah satu tokoh, salah satu penggagas untuk menyatukannya negara kita yang dari kerajaan-kerajaan, dari suku-suku itu nanti menjadi Indonesia, itu adalah Pak Karno satu di dalamnya. Nah, Pak Karno itu telah menyampaikan, ada pidatonya menurut sejarah, tanggal 1 Juni 1945 itu Pak Karno telah menggagas adanya Pancasila. Tetapi susunan Pancasila yang ada, yang diberikan oleh Pak Karno pada 1 Juni 1945 itu tidak seperti susunan Pancasila yang ada sekarang. Apa? Salah satu diantaranya adalah yang disusun, yang digagas oleh Pak Karno saat itu, ya tentunya dengan teman-teman yang lainnya, itu bahkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nomor urut yang kelima, bukan nomor urut yang pertama. Gitu ya. Sekarang Pancasila itu nomor yang pertama apa? Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Lima. Ojo sampai ketua IPM mau rebahan gak hafal susunan Pancasila. Ya. Lu ada itu mengaku warga negara Indonesia, generasi Islam, generasi Indonesia, susunan Pancasila gak hafal. Di media sosial itu, di YouTube itu, di WA itu, ada yang Pancasila gak hafal. Pancasila satu gak hafal, lirik angen-angen. Bahkan generasi muslim ada seragam SMA, urutan rukun Islam, karo
Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Lali atau durung konsentrasi karena masih baru datang. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Sholat. Sudah sholat? Ya. 3. Apa? Zakat. 4. 5. Naik haji jika mampu. Rukun iman 6. 1. Iman pada Allah. 2. Iman pada malaikat. 3. Iman pada Al-Quran, kitab Allah, kitab. 4. Iman pada hari apa? Iman pada Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qada qadar. Pertama Allah mengutus malaikat bawa kitab disampaikan oleh Rasul, kan gitu kan? Rasul membawa ajaran tentang rukun-rukun itu, sehingga bahwa nanti di akhir hidup itu ada yang namanya hari kiamat itu ada sugro, ada kubro, dan dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya takdir, kodok, kodar. Takdir itu ono sing takdir elek, ono sing takdir api. Takdir api kita semua saat ini masih termasuk ditakdirkan kebaikan. Buktinya apa? Sehat, iso teko mrene. Sing gak sehat, takdir elek. Tadi itu ada mobil jenazah, cuwi, itu takdir elek. Artinya apa? Orang yang bersangkutan itu telah ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia. Paham? Saya balik kepada Pancasila, ya. Lah, Pancasila itu seperti itu. Anak-anak yang berbahagia, apakah kita nggak boleh? Boleh-boleh aja memperingati hari Pancasila, yaitu hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Boleh. Tapi jangan melupakan, kenapa 1 Oktober disebut dengan istilah Hari Kesaktian Pancasila? Karena Pancasila sebagai undang-undang dasar negara kita, sebagai dasar negara kita, itu telah disepakati karena di Indonesia mulai dulu sampai sekarang penduduknya, masyarakatnya tidak hanya beragama Islam. Meskipun penduduk yang beragama Islam itu mayoritas, yang terbanyak 86%, dulunya ada 96% dan seterusnya. Pokoknya itu angka itu pokoknya paling tidak 86% itu adalah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tapi orang Islam itu sangat toleransi. Sangat toleransi. Kenapa demikian? Nah, saat itu ada yang mengusulkan bahwa Mr. Muhammad Yamin dan sebagainya yang termasuk penyusun Pancasila itu ada yang berjuang, ada yang beride, ada yang memberikan masukan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam. Ingat Piagam Jakarta kalau belajar PSBB, PPKN, kata dilangno. Pernah diajarkan kan? Pernah mendengarkan? Meskipun lupa, pokoknya kan pernah mendengarkan. Ya, walaupun lupa. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan ajaran Islam. Saat itu diprotes oleh penduduk Indonesia yang berasal dari tokoh-tokoh bangsa kita yang berasal dari timur. Karena dari timur itu banyak orang-orang yang beragama Katolik Kristen. Akhirnya disepakati tidak pakai menjalankan syariat Islam, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Perkara membaca yang Maha Esa, yang Maha Esa itu kan alek kita sendiri ya. Ada yang gule, ada yang gule. Ono sing bebek, ono sing bebek. Kan gitu kan. Bacaan itu kan hanya alek aja, ya. Selamat. Ono sing orang timur sana mengatakan selamat ya, selamat. Kan gak ngomong selamat ya. Artinya selamat. Selamat, gak selamat. Ya, huruf E itu kan, makanya kalau ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa sama, maknanya sama. Ya. Dia pernah mendengarkan orang yang selamat pagi, selamat siang, bukan selamat pagi, tapi selamat pagi. Selamat ya,
atas ulang tahunnya. Nah, kan gitu kan, tidak ngomong selamat berulang tahun, enggak, tapi selamat berulang tahun. Sering kan? Artinya apa? Bukan orang Jawa. Kalau orang di luar Jawa ada yang mengucap itu tidak tapi selamat, bukan selamat. Oke. Nah ini kaitannya dengan itu. Nah, itu diperjuangkan salah satu diantaranya Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo itu adalah ketua Muhammadiyah pada saat itu, dan beliaunya itu termasuk penyusun, termasuk masuk dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang nyusun Undang-Undang Dasar 45, termasuk undang-undang termasuk Pancasila. Luar biasa. Akhirnya jadilah. Nah, dengan Pancasila itu merangkum, telah saling menghormati antara sesama umat beragama. Nah, tahun 48, tahun sekian sampai yang terakhir tahun 65 sampai durung lahir. Kira-kira bapak sampai yang mungkin durung lahir. Siapa yang tahu tanggal lahirnya bapak Ayahmu tanggal lahir berapa? Tahun 75. Berarti tahun 65 belum lahir. Ayahmu lahir tahun berapa? Terus gak usah tanggal lahir, tahun itu eling? Kailing atau tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau Pak Akhwan lahir 59, tahun 65 itu saya sudah umur 3 tahun. Tahun 65 itu terjadi kudeta, orang-orang PKI ingin meruntuhkan Indonesia, ingin mengganti Pancasila. Intinya gitu. Jadi tahun 65 itu orang-orang PKI, orang Partai Komunis Indonesia, Partai Komunis itu tidak bertuhan, ingin menghancurkan Indonesia, yang beberapa waktu yang lalu sampai di setelno film G30 PKI dan sebagainya itu ya. Itu kan masih ingat toh? Ingat? Luka ingat. Iya, ingat kan? Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang PKI meskipun sudah berhasil untuk menumbangkan para jenderal-jenderal, akhirnya PKI dapat ditumbangkan oleh tentara kita, oleh bangsa Indonesia, oleh umat Islam juga. Umat Islam dan tentara-tentara kita, akhirnya maka PKI tidak jadi berkuasa. Mengapa? Karena bangsa Indonesia dari berbagai macam pengikut agama itu bisa mempertahankan Pancasila, sehingga itu terjadi pada 30 September, maka tanggal 1 Oktobernya diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Maknanya apa? Dengan Pancasila itu bangsa kita dapat mempertahankan Pancasilanya sehingga tidak direbut oleh orang-orang PKI. Makanya ada istilah G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Jadi G30S PKI itu Gerakan 30 September PKI, ingin menghancurkan Indonesia, ingin menghancurkan Pancasila, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Ternyata masih bisa dipertahankan oleh rakyat Indonesia, mulai dari santri, dari ulama, dari umat Islam, termasuk para tentara, sehingga Indonesia tetap jaya. Dianggapnya itu adalah karena mengapa kok bisa jaya, mengapa kok bisa rukun, karena tetap mempertahankan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang di dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipilih hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa bertahan. Maka diistilahkan 1 Oktobernya itu diistilahkan kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makanya 30 September itu bangsa Indonesia dianjurkan masang bendera setengah tiang. Mengapa? Mengapa kok setengah tiang? Bahwa Indonesia saat itu dan sampai sekarang kita peringati adalah hari duka bangsa Indonesia. Jadi kalau ada pimpinan negarawan kita yang meninggal dunia, itu kodenya, tandanya masang bendera setengah tiang. 1 Oktobernya benderanya 1 tiang penuh. Itu kejayaan. Nah, biar tahu antara 1 Juni dan 1 Oktober sampean, ya.
Jadi 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, tapi 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Maknanya Pancasila itu sakti. Di Jakarta sana, yang di Monas, apa bukan di Monas, di Lubang Buaya itu didirikan yang namanya Pancasila Sakti. Jadi di gua mati itu, nah ya, itu yang digunakan untuk menimbun orang-orang para jenderal yang meninggal dunia itu, ya sumur Lubang Buaya itu, maka di sebelahnya itu didirikan sebuah monumen Pancasila Sakti. Paham ya? Lah, kenapa itu? Karena itu kultur. Nah, karena itu kultur. Apa kultur itu? Budaya. Nah, terkait dengan itu sekalian, pada sore ini Pak Afwan akan menyampaikan apa yang dikenal dengan istilah karakteristik kebudayaan Islam. Karakteristik kebudayaan Islam. Tulis judulnya. Nah, sehingga nanti saya sampaikan karakteristik atau karakter kebudayaan Islam, segitu aja lah. Karakter kebudayaan Islam. Gambar catatan, Mas Nazem, bawa. Gambar pulpen. Oh, tulis di tangan aja, gak apa-apa. Jarinya ditulis, gak apa-apa. Oh, sudah tahu kok kalau gini membaca catatan. Supaya apa? Supaya paham, supaya bisa mengerti. Mungkin aku dikon nggih soal ada ulangan harian kayak dulu biar tahu bisa dipelajari. Karakter kebudayaan Islam. Wis ngono ae lah. Ini berdasarkan HPT, Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah. Karakter kebudayaan Islam. Siapa yang hadir dalam silaturahim di gedung SD Muhammadiyah kemarin? Ada yang datang? Ada toh? Apa judulnya? Idul Fitri dalam jihad budaya. Nanti akan nyambung ini, saya sampaikan, akan nyambung dengan ini. Ya, jadi karakter kebudayaan Islam. Nana, sudah ya? Saya bacakan hadisnya, tidak usah tulis. Bukan hadis ini, ada sebuah kesepakatan, ada kaidah dalam usul fikih. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Ada kaidah usul fikih, kau usah tulis, nanti terjemahannya ditulis. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Artinya begini, tulis artinya ini. Ada kaidah hukum asal segala sesuatu. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Dalam kurung mubah itu apa? Kita waktu belajar tentang hukum Islam dulu, apa itu mubah? Mubah itu apa? Wes tulis dalam kurung boleh. Mubah itu boleh. Dalam kurung boleh. Wes. Maknanya apa boleh itu dalam hukum Islam? Maknanya apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Saya ulangi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.
sampai ada dalil yang mengharamkannya. Wes, keterangannya gini keterangannya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu boleh, termasuk budaya-budaya itu boleh. Kecuali, nah, kalau yang kita lakukan dalam budaya itu ada dalil yang mengharamkan. Contoh, makan minum boleh nggak? Boleh. Makan boleh, tidak makan boleh. Minum boleh, tidak minum boleh. Tapi kalau makan yang berlebih-lebihan, dalam Al-Quran jelas, kulu wasrobu wala tusrifu. Minum, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Berarti turun dalil. Semula makan dan minum itu boleh, tapi kalau makan dan minumnya itu berlebihan, turun dalil, maka dalilnya mengatakan tidak boleh. Karena tidak boleh, maka makan dan minum yang berlebihan itu hukumnya haram. Aslinya boleh. Aslinya boleh. Lah, kaidah ini anak-anak nggak usah ditulis. Kaidah ini berlaku terhadap masalah-masalah kebudayaan. Budaya. Sekali lagi, untuk gampangnya, budaya itu apa sih? Kebiasaan. Jadi kalau kita punya kebiasaan apa saja boleh. Selama kebiasaan yang kita ikuti itu tidak ada dalil yang melarang. Hatta yadullu dalilu ala tahrim, sehingga turun dalil yang mengharamkannya. Budaya apa saja? Apa saja? Misalnya sampean kebiasaan kalau pagi hari apa yang sampean lakoni? Jalan-jalan sudah menjadi kebiasaan. Kalau sekali tempo masih belum. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu namanya sudah menjadi karakter, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kultur. Kemarin Ustaz Tafsir menyampaikan kalau dalam Al-Quran yang namanya khair dengan yang namanya apa? Ud'u ila sabili rabbika. Ini misalnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Antara ma'ruf dan khair itu beda. Ustaz Tafsir kemarin menyampaikan yang datang apa? Ikut halal bihalal di gedung SD Muhammadiyah tanggal 26 Mei kemarin, Ustaz Tafsir menyampaikan antara khair dengan ma'ruf. Kalau khair itu erat kaitannya dengan syariat Islam. Kalau ma'ruf itu kaitannya dengan kebudayaan, menjadikan kalau kebaikan untuk melakukan sesuatu yang menjadi tidak baik itu apa? Ma'ruf. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita secara umum khair dan ma'ruf sama-sama diterjemahkan api, kebaikan, baik. Tapi dalam tafsir Ustadz Dr. Tafsir juga menyampaikan yang namanya khair itu arahnya baik menurut syariat Islam. Kalau ma'ruf itu baik menurut kultur. Kultur itu apa? Budaya. Contoh, sampean diundang syukuran oleh donatur kita untuk diajak ngaji bareng, ya. Terus sampean
pakai katok celana pendek atau celana di bawah lutut. Pakai baju tapi bajunya kaos oblong. Kayak kaos saya yang di dalam ini, kaos santok. Gak pakai kopiah, gak pakai apa. Kira-kira menurut pandangan syar'i, menurut pandangan Islam boleh enggak? Boleh. Karena apa? Aurat laki-laki apa kemarin? Ayo. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Kalau sampean pakai celana di bawah lutut dan pakai kaos sudah tidak kelihatan, boleh menurut syar'i. Tapi kira-kira seperti itu sopan enggak? Enggak sopan. Nah, tidak sopan itu yang namanya ma'ruf. Kenapa tidak sopan? Tidak sopan menurut kultur. Tidak sopan menurut kebudayaan. Tidak sopan menurut budaya, kebiasaan kita. Pak Akhwan khutbah Jumat, pakai celana, pakai baju, sudah pakai baju, tapi nggak pakai kopiah. Kira-kira hormat mana dengan saya pakai kopiah dipandang orang? Hormat pakai kopiah. Tapi apakah tidak sah berkhutbah Jumat tidak pakai kopiah? Sah. Sudah memenuhi aturan Islam. Tetapi secara budaya gak pantes. Itu yang namanya budaya. Oleh sebab itu anak sekalian, budaya itu boleh selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya khutbah pakai kopiah boleh. Ada orang yang khutbah pakai serban boleh. Tidak apa-apa. Pakai serban itu tidak ada tuntunannya. Pakai silakan tidak ada apa-apa. Tapi pakai serban itu boleh. Kenapa? Memakai serban itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada dalil yang melarang untuk memakai serban. Zaman Rasulullah, anak-anak, khutbah Jumat, khutbah Id, zaman Nabi durung ana mik. Zaman Nabi belum ada mik. Karena tidak ada mik, maka Nabi Muhammad SAW ketika khutbah ya rada dibanterno suarane, sampai Nabi Muhammad khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu sampai turun dari mimbarnya lalu masuk ke barisan orang perempuan. Supaya apa? Orang perempuan itu mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Mengapa? Kono miki. Paham? Andai kata sekarang khutbah Idul Fitri gak ada mik, boleh ndak? Ayo, siapa sih mau jawab? Salah gak apa-apa. Boleh ndak? Boleh. Wong memakai mik itu tidak ada perintah kok. Tapi boleh ndak? Khutbah Id, khutbah Jumat memakai mik? Boleh ndak? Boleh. Kenapa? Memakai mik itu tidak ada perintah, tapi tidak ada larangan. Dari sisi yang lain, memakai mik itu manfaatnya banyak. Mengapa banyak? Supaya jamaah krungu kabeh, kan gitu. Makanya dulu anak-anak, saya masih kecil dulu, sebesar sampean gini, di SD SMP itu, di desa saya, yo zaman biyen, durung zaman milenial seperti sekarang, belum zaman teknologi kayak sekarang. Saya kalau ada di masjid itu pakai corong. Dulu pernah saya contohkan. Corong itu dari kayak
Seng gitu loh, seng di Plungkerong ini. Ya apa? Sing kene cilik, sing kene gede. Ngene. Pakai seng tapi rodok gede titik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga sahabat Bilal saat itu juga begitu. Karena belum ada corong, maka ketika syahadat atau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yang pertama itu ke kanan, yang kedua ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kenapa? Yang sana krungu, sing kono krungu. Saya ingin tok supaya sudah segi 5 segi konono, bahkan seluruh penjuru ada 6, minimal 6 speaker corongnya rono, semua arah masuk. Apakah masuk tetap noleh ke kanan dan ke kiri? Noleh boleh, tidak apa-apa, karena sudah ada corong, sudah ada speaker budaya. Bahkan sekarang andai kata adzan tidak ada speakernya, orang akan mengatakan adzan gak ada speaker, kecuali di musola gak ada speaker. Bahkan kalau ada musola, ada masjid gak ada speaker, jamaah ngomong, Pak, mosok gak bisa tuku speaker. Gitu kan, mosok gak bisa tuku sound. Wong sone ono ae gak enak dirasani yo, tak mire, ya gak? Selamat Supriyadi. Ya ada Pak Selamat kepalanya. Enggak ada Pak. Ya, paham ya? Pakai sound itu tidak ada tuntunan, bukan syar'i. Tapi itu sebuah kebutuhan dan sudah menjadi kebiasaan, maka memakai sound khutbah, azan pakai sound itu sudah menjadi karakteristiknya, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kultur. Dan itu boleh. Paham? Loh, sekarang itu masih ada loh. Ada kelompok itu yang ada sebuah kelompok kalau khutbah Jumat, khutbah itu tuh nggak pakai mic, nggak pakai podium. Alasannya karena zaman Nabi tidak ada podium, zaman Nabi tidak ada mic. Loh ya apa Pak? Jamaahnya yo kepengin melakukan zaman Nabi, silakan. Tapi apakah itu salah? Saya tidak mengatakan salah. Pakai mic, pakai podium itu sudah menjadi kultur, sebuah kebaikan, tapi tidak melanggar syariat Islam. Nah, ini kultur, ya, kultur. Sampai tadi saya contohkan kopiah, ya, sampai nggak kopiah, gak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya ada undangan, anak-anak besok pakai kopiah seragam, sampean gak gawe, berarti sampean tidak mengikuti aturan untuk menjalankan kultur, itu aja, nggak apa-apa. Paham ya? Oke, ini kultur. Oleh sebab itu anak sekalian, dalam hal ini ada beberapa karakter budaya Islam. Contoh sekarang, tulis yang nomor tadi itu nomor 1 ya? Masih belum nomor 1 ya? Belum. Sekarang tulis karakter budaya Islam adalah A. Sesuai dengan nilai-nilai Islam. A. Sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan tidak bertentangan
dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulangi, karakter budaya Islam itu antara lain A, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya tadi itu adzan. Kita sholat, sampai sholat. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Sampai gawe sholat, kaos oblong gambare ono tulisane lapo matamu ndelok aku. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah. Oh, sudah tertutup kok auratnya kan? Auratnya kan tertutup. Aurat laki-laki itu kan pusat sampai lutut. Sampai sudah pakai celana, sudah pakai sarung, pakai kaos, sudah tertutup. Tapi kaos ireng ono tulisane raimu lapo ndelok aku. Goblok kon. Ada tulisan gitu? Ada. Apakah itu sholatnya sah? Sah. Sah sholatnya. Tapi apakah itu sesuai dengan karakter Islam? Itu yang belum. Masih belum masih belum ma'ruf, masih belum baik. Apa baiknya? Masih belum baik menurut kultur. Mosok sholat gawe pakaian kok ngono, padahal klambine akeh. Toko kene macam-macam akeh. Padahal baju makan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi salate pakai kaos oblong, itu salah satu diantaranya berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Meskipun sholat seperti itu secara syar'i sudah boleh. Secara syar'i boleh, menurut hukum Islam sudah boleh, sah itu. Tapi itu belum tergolong ma'ruf, belum tergolong baik, belum tergolong sopan untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes. Nek ngono, menemani nek salat ojo sampai gawe kaos. Pernah pakai kaos, Enggak bagus. Pernah pakai kaos salat? Enggak. Kalau pakai tolong bertobat kepada Allah. Ojo tomat. Tomat itu tobat mari ngono kumat. Mari dileno pakuan gawe klambiane api, rajin, rapi, mari ngono lali, gak ngaji pirang minggu padahal itu lali. Nggih kaos saenake dhewe. Oh, itu namanya tomat, mari tobat kumat. Termasuk kemarin saya ingatkan supaya sholat di Masjid Mushola Muhammadiyah, karena Masjid Mushola Muhammadiyah itulah yang masih mempertahankan adanya budaya, masih mempertahankan untuk tidak melakukan budaya-budaya, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang lain masih banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke. Nomor B. Tadi karakter yang nomor pertama yang A, sekarang yang B. Dapat meningkatkan keimanan. Dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Tidak mengandung unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat dan tahayul. Tidak mengandung unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat dan tahayul.
Jadi budaya dan kultur yang diizinkan oleh Islam itu adalah budaya atau kultur yang justru meningkatkan keimanan. Contoh ya, contoh. Kira-kira sampai nek nggih klambi biasa, ambek baik pakai baju takwa, pakai sarung, pakai kopiah, kayak seperti orang yang mau berangkat ke masjid mau sholat. Sampai mau ngelakoni elek, maaf, misal, tapi ojo terjadi. Ini hanya contoh. Ketemu konco, mergo biasa nyeluk mbek bengok, woi, apa? Meso ini coka. Waktu itu sampean nggih baju biasa. Terus ketika sampean gawe klambi takwa, pakai sarung, pakai kopiah, terus ketemu koncone ya kok ngono, kira-kira isin di sampean. Ayo. Ketika pakai baju seperti sekarang, terus ketemu koncoe bengok, woi, coka. Kon. Padahal sampean gawe baju takwa, pakai kopiah, pakai sarung. Kira-kira malu enggak? Lebih malu mana ketika pakai baju itu dengan pakai kaos biasa? Lebih malu pakai baju seperti itu. Artinya apa? Ya, dengan kita berbaju yang seperti ini, itu termasuk budaya kultur. Itu tandanya budaya yang kita pakai itu justru meningkatkan keimanan. Gitu loh. Sampean ketika berangkat sekolah pakai baju seragam sekolah, mulai sekolah gak boleh melaku mbok nanti apa nang TP, apa nanggone tempat-tempat rekreasi. Kira-kira malu nggak? Malu dibandingkan dengan kita sekolah tapi pulang gak mampir, gak langsung mulai mampir tapi nggak pakai seragam sekolah. Makanya banyak anak, ojo ditirui tapian, banyak anak ketika sekolah itu membawa baju biasa, taruh tas, begitu pulang sekolah ganti klambi, supaya apa? Nek melaku gak izin, gak dititik uang, gak dititik Satpol PP. Itu jangan diikuti. Itu budaya, itu karakter, itu namanya apa namanya? Kultur yang tidak baik, tidak meningkatkan keimanan tapi menurunkan keimanan. Ono enggak ngono? Oke. 2 tahun ini aja ndak ada. Kenapa? Karena Covid. Nanti kalau tahun ini nanti sudah mulai kembali normal, kemungkinan hal seperti itu juga akan terjadi lagi. Tapi untung pemerintah kita di Surabaya ini menginstruksikan kepada Satpol PP untuk memeriksa kalau ada anak yang pakai seragam sekolah lalu masuk ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, cekel, wis gak diolehno, kudu disebut mek gurune atau kepala sekolah atau orang tuanya, telepon. Ditelepon gurunya atau kepala sekolahnya, kamu sekolah di mana? Gak ngaku, ya gak boleh kan? Ngaku, saya sekolah di SMP Muhammadiyah 11, saya sekolah di SMA Muhammadiyah 10. Kau gurumu? Ini pak, namanya ini, nomor HP-nya enggak tahu pak, dicari di Google. Setelah dicari di Google, ketemu namanya Pak ini misalnya, atau kepala sekolah atau guru kelasnya, wali kelasnya. Ditelepon, Pak, apa punya anak murid yang namanya Bimo? Oh iya Pak, Bapak ini Bimo ini sekarang ada di dinas sosial karena tadi baru saya tangkap di
apa di tempat rekreasi mana misalnya ini Mas, misalnya mau. Kalau tidak dijemput oleh gurunya atau orang tua, tidak akan dipulangkan. Ada anak usia-usia SMP, SMA, lalu jalan-jalan malam sampai jam 10 malam, jam setengah 11 malam, kok belum pulang, tangkap. Dipanggilkan tadi itu. Karena jam 10 malam tidak mungkin ada anak sekolah, sudah selesai. Tapi anak seperti ini masih usia sekolah, tidak boleh terlalu larut malam seperti itu. Tangkap. Setelah tangkap dibawa ke tempat situ, tapi nggak boleh keluar. Lalu dipanggilkan gurunya atau orang tuanya. Kalau orang tuanya dan gurunya tidak datang, mungkin karena tidak menunjukkan nomor teleponnya dan lain-lain, maka anak itu dibawa ke dinas sosial, ditidurkan di perumahan dinas sosial sana sampai orang tuanya atau gurunya datang. Itu pemerintah kita saat ini. Lumayan. Kembali ini kultur budaya. Karena itu budaya dalam Islam itu budaya boleh selama budaya itu malah meningkatkan keimanan dan tidak bertentangan dengan unsur kemusyrikan, unsur-unsur menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang bukan Islam melakukan seperti itu, ya silakan, wong duduk Islam, urusane. Contoh, malam Jumat atau Jumat pagi buang kembang di perempatan jalan. Loh Pak, seperti itu kok gak ditangkap oleh pemerintah Pak? Kok gak ditangkap oleh Satpol PP ya? Gak boleh Satpol PP menangkap. Karena itu unsur kepercayaan. Walaupun orang Islam tapi punya kepercayaan seperti itu, ya dibiarkan. Menghormati kepercayaan seseorang. Tapi dari segi Islam sendiri, wabil khusus menurut Muhammadiyah, seperti itu budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena bertentangan dengan ajaran Islam, ojo diikuti, jangan dilakukan. Ya caca, ya, anggap doa kon. Contohnya lagi, ada orang mati yang kemarin sudah Pak Akan contohkan. Jenazahnya mau dimakamkan, lalu anak putunya dikonbrosot bawahnya 3 kali. Ada enggak? Ada. Itu budaya. Tapi budaya seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena mengandung unsur keyakinan, dan keyakinannya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka untuk kita, wabil khusus anak-anak santri Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Dahlan, tidak boleh melakukan seperti itu. Kalau ada orang lain Pak seperti itu, ya silakan, karena masih punya keyakinan. Kita tidak boleh punya keyakinan semacam itu. Unsur bid'ah, masih ingat bid'ah itu apa? Melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan pola dan tata cara ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu namanya bid'ah. Hari-hari ini anak-anak saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak, apa boleh karena sebentar lagi Idul Kurban? Ini banyak terjadi. Saya tidak berkorban Pak, tapi saya mau akikah dulu. Jawaban saya secara umum ya boleh-boleh aja, silakan. Tapi keyakinan yang ada di dalam tarjih dalam Muhammadiyah bahwa akikah itu ada umur 7, umur 14, umur 21. 7 kali 3, kelipatan 3 dari hari kelahiran. Selain itu, kalau orang tua, dan yang kedua, yang wajib berakikah itu adalah orang tua, bukan anak itu sendiri. Saya yakin Pak Akhwan biyen lahir gak tahu diakikah mbek bapakku. Saya yakin. Kenapa kok yakin? Satu, bapak dan ibu saya durung ngerti ajaran Islam dengan baik.
Yang kedua, ketika saya lahir dulu, kondisi ekonomi bapak dan ibu saya tergolong miskin amat. Bapak saya dan ibu saya itu masa kecilnya masa peperangan Belanda. Bahkan ibu saya itu cerita masa kecilnya itu satu hari makannya itu jagung goreng pasir itu loh, satu cengkir untuk satu hari makannya. Kita sampean sedina mangan ping 3, ping 4, mangane enak-enak pisan. Kadang-kadang lebih enak mangane wong-wong lain. Tapi ibu saya itu satu hari makannya jagung goreng itu satu cangkir itu untuk satu hari. Karena saat itu masih amat sangat miskin. Dan saya yakin bapak saya, ibu saya tidak akan mengakikoi saya. Dan saya tidak pernah mengakikoi diri saya. Kenapa? Karena kewajiban akikoi itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak yang dilahirkan. Loh Pak, mengakikoi diri sendiri mana boleh Pak? Yang silakan, yang lain itu mengatakan boleh silakan. Kalau menurut Tarji itu tidak ada tuntunan seperti itu. Maka berarti apa? Diutamakan kalau seperti saya ini sudah tidak akikah zaman kecil, ya kita cukup berkorban setiap tahun kalau ada kemampuan. Korban saja. Ada tuntunannya. Daripada tidak ada tuntunannya, nanti malah tergolong bid'ah. Eman kan? Tuh. Paham ya? Ini bid'ah. Khurafat. Masih ingat khurafat? Khurafat itu percaya kepada selain Allah dengan menggunakan sajian-sajian. Sajiannya macam-macam. Bisa gedang, bisa telur ayam, bisa ayam panggang, bisa macam-macam. Kalau yang lalu Pak akan contohkan ketika saya mengatakan anak-anak untuk rekreasi di Bali sebelum adanya COVID. Wah, di Bali itu banyak sajian-sajian. Bahkan tidak hanya ada roti, ada nasi, ada Sprite, ada teh botol dan macam-macam. Ada bunganya, ada apa? Sing diobong itu. Dupo, ono dupoe macam-macam. Nah, kalau percaya kepada selain Allah dengan menggunakan itu namanya khurafat. Percaya kepada selain Allah dengan menggunakan sempak dibuang nang ndukur terop supaya gaudan, itu termasuk khurafat. Siapa sing tahu sempake dibuang nang ndukur kendang? Termasuk supaya karena yakin kepada selain Allah supaya gaudan menancapkan sapuli di 3 lalu pojoknya sapuli diincepi apa? Lombok cabe. Itu termasuk khurafat. Sampai nanti apakah tetangga, mungkin maaf masih bolos sampean, masih mungkin Pak D, apa Mbak, apa siapa, apa bule, apa Pak Le gitu ya. Lalu punya hajat nyunatno ponakan sampean, dulur sampean, bayu sampean, terus nonggone pojoke terop ono apa namanya? Ono ember, ono baskom, lalu ada pisangnya, ada nasinya, ada telurnya digantung di atas salah satu tiang terop. Nah, itu termasuk khurafat. Apa ada Pak? Delon. Tapi ojo. Bu, permisi ya, saya mau mencari barangkali ada khurafat, dikeprok uang kon. Keprok uang temen kon. Gak usah. Andai kata ada tetangga seperti itu, kamu kayak jalan-jalan, delon. Oh, iki ta. Gak usah syuting. Oh, iki sing diterangno Pak Akwan wingi. Ngono. Gitu aja. Ojo misalnya sing duwe gawe ku Pak Akwan, sampean kok ngene iki? Sirik iki, Pak. Oh, dikeprok uang kon. Dikaplok uang temen kon. Enggak usah ya, biarkan aja dia punya kepercayaan seperti itu, tapi kita jangan mengikuti itu aja. Ada seperti itu. Dikira gak ono. Seake saiki. Zaman sudah teknologi canggih tapi hal-hal seperti itu masih banyak. Itu. Kadang-kadang
ditaruh di bawah lowongan. Lowongan itu apa? Di bawah dipan kamarnya manten. Kalau itu punya hajat kemantenan. Gak main-main. Ya, itu khurafat. Kalau malam Jumat Legi gawa panggang ayam, digono-gono baratu, itu berarti khurafat itu. Khurafat. Kalau orang mengantarkan jenazah lalu ada beras kuning dicampur dengan uang logam ya, sawur-sawurno ya, itu namanya khurafat. Percaya kepada selain Allah tapi dengan sesajian, itu namanya khurafat. Pak sopir, sing nyupir angga, endi angga iki? Sing nyupir angga, angga supir bemu misalnya. Ketok ana wong liwat, Richard dadi modine nggawa jenazah, angga nyupir langsung buat uang logamnya dibuang dengan catatan supaya penyakitnya tidak ikut Pak sopir tapi ikut jenazah yang dibawa ke makam untuk dikuburkan itu khurafat. Makanya ana wong buang ngono aja direbut. Mari ngono kon ngrebut malah ngrebut duwite, kon gawe tuku jajan, kon gawe tuku aqua, kon gawe tuku ngombe. Ya sama itu. Itu barang-barang yang tidak boleh diambil. Lho Pak, saya dulu pernah Pak, gak apa-apa biyen. Saiki ero ya aja, gak ero iku gak apa-apa, wong gak ero. Saiki seru diulangi mana ya jenenge jarak. Jenenge jarak, wong seru. Gak ero gak apa-apa. Ya saja. Gak ero ndak apa-apa. Kalau tahu ya jangan, ya. Oke, yang C. Menumbuhkan kebersihan jiwa. Menumbuhkan kebersihan jiwa. Dan kemaslahatan menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Apa mau? Menumbuhkan kebersihan jiwa, berarti kebersihan hati. Apa ya bermacam-macam, bisa pakaian, bisa adat, tapi adat yang menumbuhkan kebersihan jiwa. Itu zikir-zikir. Ya. Yang D, menghasilkan kebijakan dan menambahkan ingat kepada Allah. Banyak ini contohnya. Terakhir yang E sudah, yang E terakhir membuat pencerahan peradaban, pencerahan dan peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan. Nah, kebudayaan yang memenuhi 5 unsur tadi itu kebudayaan yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Boleh. Yang dicontohkan lagi oleh Ustadz Tafsir kemarin, Idul Fitri. Fitri itu mengandung unsur 3 menurut Ustadz Nasir kemarin.
dari kajian tafsirnya Ustadz Tafsir. Apa itu? Idul Fitri itu kembali pada fitrah. Fitrah orang itu karena puasa 1 bulan penuh, diampuni dosanya, lalu bayar zakat, maka menjadi fitrah. Berarti fitrah kembali dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fitrah. Katanya Ustadz Nasir kemarin, Ustadz Tafsir kemarin, fitrah kembali apa? Kembali mengingat tanah kelahiran. Oh, kurang apa? Dari segi syariat, dari segi syar'inya, tuntunan Islamnya, Idul Fitri itu ya sholat Idul Fitri dan bayar zakat, sudah itu aja. Tapi ada 3 unsur lagi, 2 unsur lagi. Yang pertama, apa tadi saya sampaikan? Orang itu fitrah kembali kemana? Kembali mengingat tanah kelahiran, sehingga tumbuhlah orang itu kalau Idul Fitri mesti mudik, kepengen tanah kelahiran, sekaligus menyambung tali silaturahim dengan sanak keluarga yang ada di tanah kelahiran, di desa kelahirannya, tempat kelahirannya, itu kan? Ini. Dan yang ketiga, dengan Idul Fitri itu, dan ini sudah menjadi budaya Muhammadiyah sejak tahun 1024 sebelum Indonesia merdeka, itu ada yang namanya halal bihalal, mengadakan halal bihalal. Apa maknanya halal bihalal? Orang yang satu menghalalkan kesalahannya, yang satu menghalalkan kesalahan yang lain. Artinya apa? Saling memaafkan satu sama lainnya. Jadi Idul Fitri itu menumbuhkan beberapa budaya, beberapa kultur. Rasanya sampean ini gak boleh. Idul Fitri kan rasanya saja besok bisa mulai ya. Kalau bisa mulai aku tahun ini kira bahkan 2 tahun gak boleh karena COVID-19. Kemarin mulai enak. Bahkan diadakan halal bihalal di sana. Walaupun kampungnya cedek, jalan saya bertempat tinggal di Jalan Sayu, desa saya di Sidayu, Gresik. Beda, rasanya beda. Saya tidak punya desa, Pak. Saya mulai kecil dilahirkan di Surabaya dan bapak ibu saya tidak punya desa, ya saya di Surabaya saja juga apa-apa. Tapi yang paling tidak, ya, sampean kemana-mana, katakanlah sampean orang Surabaya, lalu sudah nanti suatu ketika sudah besar sampean menjadi apa, kerja apa, jadi pejabat apa di Jakarta, di Bandung, di mana, di luar Pulau Jawa. Lalu bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, mesti ada keinginan untuk pulang ke Surabaya. Untuk apa? Tadi itu mengingat fitrah aja, fitrinya kembalinya tempat kelahiran kita. Kelahirannya di Surabaya, eling Surabaya. Kelahiran yang Gresik, eling Gresik. Kelahiran Lamongan, eling Lamongan. Kelahiran Kermil, eling Kermil. Paham ya? Itu anak-anak, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Ingat, hari ini saya sampaikan 2. Apa? Untuk diingat kaitannya dengan Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita, tidak boleh ditinggalkan. Dan itu kita bisa rukun dengan semua umat beragama karena adanya Pancasila, dan itu kita junjung tinggi. Jangan sampai Pancasila itu kita lupakan, jangan sampai Pancasila itu dirubah-rubah. Yang sudah sampai hafal tadi itu kita pertahankan. Yang kedua, kaitannya dengan karakter kebudayaan menurut ajaran agama Allah yang namanya Islam. Demikian, ada yang tanya? Silakan. Gak ada, enak gak ada, penjemput mari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.